Halo, perkenalkan saya Putu Eka Damayanti dengan NIM 18130411031 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang sel-sel darah dan fungsinya. Kita akan membahas tentang jenis sel darah yang nampak paling banyak jumlahnya, yaitu sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit, yang berperan untuk mengikat oksigen menuju jaringan tubuh yang membutuhkan. Sel darah merah merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya. Yang kedua yaitu perbedaan penampakan eritrosit dan leukosit. Ciri-cirinya yang pertama, bentuknya eritrosit bikonkav, kedua sisinya cekung berbentuk bulat. Leukosit itu amoeboid. Yang kedua ukurannya eritrosit 7,5 sampai 7,7. Leukosit 10-12. Yang ketiga, nukleusnya eritrosit tidak ada, leukosit ada. Yang keempat, jumlah tipe eritrosit 4-5 juta, sedangkan leukosit 6.000-9.000. Fungsinya, eritrosit itu mengangkut O2 atau CO2. Yang kedua, O2 dan paru-paru ke jaringan tubuh. Yang ketiga, CO2 dari jaringan ke paru-paru. Leukosit membunuh kuman fagositosis. Kemampuan leukosit dalam memakan benda-benda asing atau kuman-kuman. Yang keenam itu tempat produksi. Eritrosit di sumsum tulang belakang, di hati, limpa atau lien. Leukosit di sumsum tulang belakang, limpe, kelenjar limpe, jaringan etikuloidontel. Yang ketiga yaitu bentuk eritrosit dan fungsinya. Kepingan darah yang berbentuk bikonkav, bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat dan bentuknya yang sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil, mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Bagan mekanisme pembentukan eritrosit ini adalah gambar pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritroprotein, dan sel pertama yang diketahui sebagai rangkaian pembentukan eritrosit disebut proeritroblas. Proeritroblas akan membelah beberapa kali kemudian membentuk sel-sel baru dari generasi pertama yang disebut sebagai basofil eritroblas. Pada tahap berikutnya akan mulai terbentuk cukup hemoglobin yang disebut polikromatofil eritroblas. Sel-sel ini disebut ortokromatik eritroblas di mana warnanya menjadi merah. Bila sitoplasma dari sel-sel ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin sehingga mencapai konsentrasi lebih kurang 34%, maka nukleus akan memadat sampai ukurannya menjadi kecil dan terdorong dari sel disebut retikulosit. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang belakang yang terdapat pada rongga dalam tulang. Fungsi dari masing-masing leukosit. Yang pertama, leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, penyakit menular, dan zat asing lainnya. Yang kedua, neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka. Paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah. Yang ketiga, eosinofil untuk menghancurkan patogen. Yang keempat, basofil untuk mencegah penggumpalan darah. Yang kelima, limfosit untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Yang keenam, monosit berfungsi untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Fungsi dari trombosit. Yang pertama, untuk pembekuan darah dan membuat darah menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadinya pendarahan. Yang kedua, mencegah kehilangan darah. Yang ketiga, untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh yang bisa mengakibatkan seseorang akan terjangkit suatu penyakit tertentu. Yang keempat, untuk mempermudah penyembuhan luka pada bagian tubuh, sehingga saat kamu terluka, darah tidak terus mengalir hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Bagan proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka.
Yang pertama, trombosit pecah lalu mengeluarkan trombokinasi. Yang kedua, trombokinasi lalu masuk ke dalam plasma darah. Yang ketiga, plasma darah mengubah prototrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan Ca2+. Yang keempat, trombin yang terbentuk akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Yang kelima, benang-benang fibrin ini menyebabkan luka tertutup. Faktor-faktor yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Yang pertama, hindari duduk dalam jangka waktu lama. Yang kedua, jalani gaya hidup sehat. Yang ketiga, mengenakan stocking kompresi. Yang keempat, mengobati kondisi yang dapat menyebabkan pembekuan darah yang berlebihan. Yang kelima, berhenti merokok dan menurunkan berat badan jika diperlukan. Yang keenam, banyak minum cairan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang ketujuh, menghindari obat-obat yang mengandung hormon estrogen wanita. Yang kedelapan, tetap jaga kaki kamu aktif dengan berjalan kaki sesering mungkin. Selain itu, cara untuk mengatasi darah membeku pada kaki saat perjalanan jauh seperti tekuk dan regangkan sesering mungkin. Hal ini dapat membantu kamu untuk menjaga aliran darah yang berada di betis. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Yang pertama, fibrinogen. Yang kedua, prototrombin. Yang ketiga, tromboplastin. Yang keempat, kalsium. Yang kelima, proakselerin, faktor labir, globulin akselerator. Yang keenam, prokonvertin, faktor stabil. Yang ketujuh, faktor antihemofilia, faktor antihemofilia A, globulin antihemofilia. Kedelapan, komponen tromboplastik plasma, faktor antihemofilia B. Yang ke-9, faktor support power. Yang ke-10, antecedent tromboplastin plasma, faktor antihemofilia C. Yang ke-11, faktor Awageman. Yang ke-12, faktor stabilisasi fibrin. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang sel-sel darah dan fungsinya. Terima kasih.